Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Alhamdulillah, saudaraku. Kita berjumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota. Yang mana kesempatan kali ini kita akan mendokumentasi berita yang lagi viral, yaitu di lokasi Gunung Lawu, tepatnya di Hargodumilah. Itu ada suatu entah upacara atau ritual yang baru viral juga di media sosial. Itu sebetulnya kalau memang upacara atau ritual seperti apa, dan memang dari kepercayaan seperti apa atau keyakinan seperti apa. Sampai beberapa pendaki sempat kaget, juga ada rasa kagum, ada yang bertanya-tanya, banyak pertanyaan, sedang melakukan apa, dari kelompok apa gitu. Kita nanti cek lewat mediumisasi, kita hadirkan salah satu gaib yang dari sana, mungkin bisa bercerita, kita nanti dialog, bertanya-tanya. Ini bersama Mas Firman. Sehat Mas Firman? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tidak nongol ini. Sebelum kita melaksanakan mediumisasi, kita ucapkan semuanya untuk saudaraku semuanya, sahabat semuanya, untuk para pemerhati, penonton yang budiman semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang dari Indonesia, di Jawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Bali, Madura, ada di luar negeri di mana Mas Firman? Banyak juga itu. Semuanya di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Cina, Dubai, Iran, Palestina. Banyak sekali yang ada di luar negeri. Yang dulu yang di apa itu? Antartika atau apa itu kan? Antartika. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya juga ada kemungkinan ada yang lagi sakit ya, semoga diberikan kesembuhan Allah, diangkat semua yang menyebabkan sakit dan membuat sakit semuanya, diberikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala dan tak akan kambuh lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tidak panjang lebar, kita langsung untuk laksanakan mediumisasi untuk menguak atau menelisik dari sisi gaib dari Gunung Lawu. Siap Mas Firman? Siap. Oke, kita laksanakan langsung untuk mediumisasi. Ilahi anta maksudi wa insyaallah. Persigaan semua penusuk jin, siluman, syaitan, seluruhnya ada iblis, persigaan semua yang lengket, semua tertunda dengan Allah. Persigaan semua sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Dilakukan lagi, diceritakan lagi selain saya dan tidak bisa menguasai sesuatu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada tapi berlapis-lapis jika jika ada kiriman atau serangan dan harus datang benar roh kudus serta hingga mediumisasi selesai. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya hadirkan salah satu sosok yang terkuat dan tertua di Hargodumilah Gunung Lawu, yang mengerti tentang keberadaan kelompok dengan izin beliau hadir langsung saudara. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Disinkronkan full. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ternyata
tersambung dengan jasad otomatis bisa bicara pada manusia bahasa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini yang hadir dari golongan apa Anda? Saya dari golongan jin Jin Muslim. Jin Muslim. Alhamdulillah. Ya, Dulu yang mengislamkan siapa Anda? salah satu jamaahnya beliau. Alhamdulillah. Coba ucapkan kalimat syahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat datang. Sallallahu. Sallallahu. Ingin lebih sejuk, lebih sinkron lagi. Anda punya nama? Siapa boleh tahu nama Anda? Dulu nama saya sebutannya Ki Seto. Kiseto. Ya, Ini saya menghadirkan dari Gunung Lawu. Asli dari sana. saya dari lereng Gunung Lawu. Di Hargodumilah Anda? Bukan. Bukan. Saya di bawah gunungnya. Di bawah gunungnya. Anda sedang bertugas di sana? Tidak, Tidak. memang di tempat saya Hmm. di lereng gunung dan bebukitan di antara danau dan gunung itu. Sedang apa Anda tadi? Tidak sedang ngapa-ngapain, hanya saja saya melihat berbagai manusia saat ini di sana ramai, Ramai. apalagi di saat malam satu suro Hmm. itu penuh dengan manusia-manusia yang mencari pesugihan dan mencari keilmuan di gunung maupun di bukit sekitar Gunung Lawu. Pedagi juga banyak maksudnya untuk olahraga. Banyak. Ya, bermacam-macam niat lah orang yang datang dari manapun ya, dari segala arah. Tapi lebih banyak seperti dukun, mencari kesaktiannya lagi, mencari keilmuan lagi lebih kuat. Oh, yang ada di sana. Ya, Oh. ada di sana. Nah, ini saya menghadirkan Anda juga mau bertanya yang keadaan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Ya, keadaannya ternyata seperti itu sekarang. Ini yang sekarang ya Anda yang ceritakan. Kemarin itu sempat Mbak, ada berita yang memang di sosial media itu viral banget. Banyak ada yang berjubah putih-putih atau pakaian putih. Kalau sekilas tampaknya memang kayak orang Muslim gitu. Orang Muslim beribadah di Hargodumilah tepatnya. Ya, Anda tahu tuh? orang berbondong-bondong dari sekitaran penduduk di area Gunung Lawu untuk melaksanakan ibadah atau ritual, khususnya sekte mereka. Sekte apa? Ya, sekte, di antara sekte yang kala itu juga melaksanakan ibadah ya seperti ibadah di negeri jauh di sana. Di negeri jauh itu di mana maksudnya? Di daerah Timur Tengah. Arab maksudnya. Ya, Di sana itu haji kaum Muslim Islam. ya di sana juga sama. Di gunung itu juga sama. Seolah itu sama dengan melakukan tawaf mengelilingi apa itu Ka'bah di sana. Ya, di situ memang terkenalnya kan yang kemarin sempat viral kan itu membuat apa ya? Melakukan tawaf kayak mengelilingi Ka'bah seperti itu. Ya, itu berdoa juga. Ada yang membisiki memang, ada yang menyuruhnya. Di antaranya salah satu
yang memimpin jamaah di sana. Maaf, Imam orang di sana ya. ya bisa disebut imam, dibisiki untuk mengadakan ibadah seperti umroh, mengelilingi batu itu di antara puncak gunung. Salah satunya juga ingin mengabulkan permintaan. Nah, jadi pertanyaan itu memang penduduk asli pribumi atau memang pendatang ya? Ya, sebut pribumi. Oh, asli pribumi. Ya, bisa disebut Islam. Hampir sama. Ibadah, sholat juga di sana. Cuma kok di sana kalau tawaf maksudnya belajar atau memang Itu dari kayak manasik? ilmuannya. Tahu manasik kan deh? Itu waktu mau berangkat haji kan di pembekalan untuk mengelilingi Ka'bah dan berdoa dan lain sebagainya waktu sholat. Iya. Ya, hampir sama. Tapi yang memimpin itu sudah berbeda imamnya, berbeda acaranya. Seolah-olah mengelilingi Ka'bah itu sama dengan mengelilingi batu di sana di sekitar Gunung Lawu. Ya, ada beberapa di sana yang melakukan pesugihan. Dan yang datang dari kelompok itu juga berbagai macam-macam niat. Ya, keinginan hajatnya itu. Tapi tahu Anda maksudnya berbagai macam niatnya? Ya, kan? tahu. Ingin salah satunya doanya, hatinya ingin terkabul nafsunya itu. Ya, salah satunya ingin kaya. Ya, sebetulnya keyakinan atau ritual seperti itu siapa, dari siapa? Imamnya juga orang pribumi sana? Ya, di dekat sana. Di antara pegunungan itu, di sekitar baratnya. Kalau ada pegunungan lain kok Ya, sekitar lereng gunung orangnya itu. mulai laut. Masih di dekat danau itu. Tidak jauh dari sana. Ya, ada yang dari Jawa Tengah. Ada juga yang dari Jawa daerah sini. Di timur antara gunung itu laksanakan. Ya, seperti pakaian ihram. Ya, Putih-putih. Ya kayak berangkat haji atau umrah itu ya. Ya, Yang jadi pertanyaan juga itu kok punya keyakinan kalau di sana itu kok sama atau punya pemahaman atau lu berangkat dengan di Arab Saudi? ya, kok berangkat haji? mereka punya kitabnya. Oh, punya kitabnya, ada kitabnya. Ada Yang Tahu. merujuk ke sana memang. yang merujuk ke sana. Siapa yang buat kitab itu? Ya, nenek moyang mereka Apa yang meyakini bahwa ibadah di sana sama saja dengan ibadah di negeri jauh, di negeri seberang. Oh, Anda sempat melihat kitab-kitabnya ada? Ada. Itu waktu kitab itu zaman apa yang diyakini di sana untuk kepercayaan di sana? Untuk tulisannya sendiri Arab atau Jawa, aksara Jawa? Jawa, aksara Jawa. Aksara Jawa. Ya, waktu itu di sekitar abad ke-17, abad ke-16. Dan sekarang yang di dalam tubuh imam itu sedang dibisiki untuk melakukan kesesatan yang nyata. Itu berarti ritual itu atau dari kelompok itu sendiri itu rutin setiap suro atau Ya, setiap suro, hari besar Oh, digiring di sana, disesatkan pelan-pelan jamaahnya. Ya, ada yang dari daerah kidul, ada yang daerah barat, berbagai penjuru di berbagai desa melakukan ibadah suci di sana. nah ini dari sudut Anda sendiri, sudut pandang Anda sendiri dari gaib itu seperti apa ibadahnya kelompok yang ada di sana itu gimana? Ya, Anda kan sudah sudah disesatkan oleh iblis di sana. Yang awalnya memang ajaran Islam itu murni dan tidak banyak berbagai macam ritual-ritual seperti saat ini. Sekarang melancang begitu jauh, bodohnya manusia, begitu percaya bisikan-bisikan yang tidak jelas dari mana asalnya. kan dari leluhur katanya. Ya, seorang dari leluhur, dari permintaan leluhur mereka, tetapi sebenarnya
itu dari bangsa jin, bangsa bertanduk. Tapi benar memang leluhurnya dulu sudah Islam atau Muslim? Ya, memang sudah Islam. Oh, sudah Yang Islam. berpengaruh orang soleh di sana juga ada. Hmm. Tetapi tidak melakukan ritual seperti itu, melakukan baju putih-putih seperti orang mau berangkat haji. Mereka itu sangat bodoh saat ini, mudah diperdaya oleh bisikan-bisikan, bahkan kitab-kitab itu seperti kitab sihir juga ada. Mempunyai kayak gitu, kitab sihir juga. Ya, ada. Nah, saya juga belum pernah nih melihat kitab sihir itu seperti apa. Anda mau tahu kitab sihirnya seperti apa itu? Ya, sama seperti kitabnya zaman sekarang. Aksara Jawa, Arab, Ya, Arab itu. pakai Arab, pakai abul atau Ya, apa seperti itu itu. wajah itu loh. Ya, seperti itu. Oh, juga buat seperti itu juga. Nah, Itu cara menyesatkan. padahal leluhurnya dulu tidak mengajarkan. Oh, berarti Ya. ada penyusup yang juga mau melencengkan ya. Ya, Oh. Islam sekarang sudah sangat jauh dari kaidah ajaran syariatnya. Ibadah makdohnya tidak seperti pada zaman dahulu. Seperti pada zaman ketika Rasulullah hadir ke dunia ini menjadi nabi. Iya. Dan itu kelompok kan ada dari seorang pria dan perempuan, nggak salah itu. Ada kegiatan dari video itu. Ya, melaksanakan sholat. Tapi di puncak gunung. Dan juga seperti mendakwai jamaah-jamaahnya untuk seolah-olah mensucikan dirinya di gunung sana. Dengan mematikan ritual-ritual seperti yang dilakukan saat itu. Jadi sama antara berangkat umroh atau haji di Mekah, Ya. sama dengan di situ. Ibadahnya seolah-olah itu menyerupai ibadah di Mekah maupun Madinah. Nah, itu untuk bacaan-bacaannya sama, Ya, sama tahlil. sama tahlil, sama ya kayak manasik itu memang. Ya. Oh. Ya, mereka tidak hanya manasik, tapi bacaannya tahlil. Hmm. Nah, seperti la ilaha illallah. Tapi dilakukan tidak benar. Kalau la ilaha illallah itu kan berzikiran. Ya, ritualnya yang tidak benar. Maka bisa disebut dengan kesesatan. Ya tidak benarnya karena tidak sesuai tempat atau dari niat atau dari apa? Dari sudut pandang. Ya, dari ilmunya, dari gurunya, dari yang membawa imamnya itu sudah tidak benar. Nanti ke bawah juga akan sama, lebih sesat lagi. Akan turun menurunnya. Ya, bisa dikatakan turun menurun. Apa? Ajaran leluhur. Ya, mirip orang zaman dahulu. Hampir mirip-mirip dengan negara, dengan kepercayaan agama Jawa terdahulu. Dari Jawa terdahulu itu kan yang masih ada kan Kapitayan. Iya. Ya, Kapitayan. Itu memang yang kitabnya yang dari aksara Jawa itu memang dari Kapitayan atau gimana? Ya, masih berbahasa Arab. Tahu yang membuat kitab itu enggak Anda? Ya, ada. Setengah dukun, setengah kiai. Sangat boleh. Loh, tapi leluhurnya, maksudnya orang lama di situ. Ya, leluhurnya ada, sudah tiada. Ya, tidak jauh dari gunung itu. Ya, kitabnya sendiri itu sudah berapa tahun? Sudah 300 tahun. 300 tahun. Ya, orang setengah dukun, setengah kiai ya bingung. Kalau dukun, kalau kiai gitu. Ya, merangkap. Menyusup itu namanya. Musuh. Dan dari golongan Anda sendiri di sana tuh yang semua Muslim, dari Islam tuh berapa ini? Baru ribuan. Baru ribuan, mungkin tugasnya beda-beda ya di sana. Ya, ya ada di sana. Yang ziarah di salah satu makam di Gunung Lawu. Makamnya siapa, Bu? Ya, orang yang dikeramatkan. Hmm. Yang dianggap wali di sana. Sering dikunjungi, bahkan oleh presiden
makam itu. Wah, ini juga saudaraku di sana ada makam yang dikeramatkan. Kapan-kapan bisa dikuak atau jadi konten lagi untuk kita telisik sejarahnya gimana. Oh ya, bahwa waktu ritual itu mungkin dari Anda bisa melihat kan, Anda dari gaib, dari bangsa gaib, jadi melihat yang hadir di situ itu gaib siapa saja, dari golongan apa saja, Mbak. Mungkin ada cahaya atau apa biasanya kan ini. Tidak ada. Tidak ada cahaya. Lebih banyak golongan saya sangat tinggi bisa. Jin. Bahkan buta tinggi-tinggi sekali di sana. Buto, yang datang Buto, yang di situ. Iya. Banyak perorangan, bahkan kerajaan pun ada di sana. Kerajaan jin, pasar juga ada. Ya kayak kota ya, kayak. Dan di situ maksudnya yang di Hargodumilah itu memang dari golongan jin Buto. Tapi seharusnya itu datangnya itu waktu ritual saja atau memang dianya tetap di situ. Ini. Ya memang tetap di sana. Tetap di sana. Ya. Untuk membisiki para jamaah-jamaah pengikutnya lebih banyak lagi. Untuk melakukan ritual di sana. Di puncak gunung yang dikeramatkan itu sebagai puncernya Pulau Jawa. Dan setiap dari kelompok itu punya niatan masing-masing dan ada yang terkabul doanya mungkin. Ya, yang mengabulkan bangsa seperti jin yang mampu untuk mengabulkan permintaan. Kalau doa itu yang mengabulkan kan Allah. Ada yang dari bangsa kami yang bisa mengabulkan. Maksudnya bangsa jin, iblis. Ya. Oh ternyata Bangsa siluman pun bisa mengabulkan. hmm. Banyak sekali yang bisa mengabulkan. Ya, yang minta kepada itu pesugihan yang mengabulkan bangsa kami, bangsa fasik. Ya, memang setengah jin, setengah iblis. Dia bisa mengabulkan permintaan apa-apa yang ia minta ketika di Gunung Lawu, maupun di dekat di sekitar makam yang dikeramatkan. Dan itu beberapa hari atau satu hari untuk ritual di sana itu? Ya, hanya satu hari saja. Hanya satu hari saja. Jadi momennya hanya waktu suro. Waktu suro itu disamakan dengan berangkat haji untuk kaum muslim. Itu saya kira juga orang Islam juga yang ada di sana itu. Ya. Muslim, ya sama. Dari postur, dari apa cara berpakaiannya juga, yang tahlil juga yang dibaca kan itu. Terima kasih Mbah atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan Anda melanjutkan aktivitas di sana. Ya, sama pamit undur diri. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk mediumisasi sudah kita dapatkan beberapa keterangan atau penjelasan dari golongan gaib yang ada di sana, yang ada dari golongan jin. Alhamdulillah sudah Islam tadi, yang mengislamkan salah satu mungkin santrinya beliau juga yang ada di sana, dan sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang lagi viral itu. Jadi memang dari kelompok itu dari pribumi langsung, mungkin juga ada dari luar yang jadi kelompoknya kan itu, untuk melaksanakan yang punya keyakinan atau kepercayaan bahwa ibadah di sana sama dengan ibadah di Mekah Madinah, seperti itu, kayak umroh atau berangkat haji, dan doanya terkabul, ijabah, mustajab di sana, mustajab, kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau dilihat dari gerakannya itu ya persis banget dari pakaiannya, pakaiannya juga orang Islam juga yang dibaca ya juga tahlil seperti itu. Dan itu juga ada kitab-kitaban rujukannya, ada semuanya, mungkin dari luhur, yang satu ada dari tulisan Arab, yang satu ada tulisan dari aksara Jawa dari leluhur. Tetap kita waspada dengan semua kepercayaan atau keyakinan, tetap pilah-pilah. Ya, ini kita ingatkan lagi, ini hanya mediumisasi karena saya berdialog dengan gaib.
jangan dipercaya 100%, ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama. Dan sebenarnya semua ibadah atau apapun kita lakukan itu yang penting atau efek dan manfaatnya itu semakin kita mendekatkan atau menambah ketakwaan, keyakinan kita kepada Allah atau tidak, seperti itu, dan merubah paling tidak budi pekerti dan akhlak kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Hanya semuanya kebenaran adalah milik mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan mutlak datang dari kami selaku manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.